Hanya dengan mengonsumsi 7 nutrisi penting untuk menjaga mata lansia tetap terang di usia 60. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa datang begitu cepat. Padahal, dengan cara yang benar, telur biasa di kulkas, Anda bisa membantu meningkatkan stamina usia 70 tahun hingga mendekati orang usia 50 tahun. Bagaimana mungkin nutrisi sederhana untuk kesehatan mata justru bisa membuat keluhan penglihatan yang buram, cepat lelah, dan sering berair menjadi jauh lebih baik? Banyak yang mengeluh, "Dok, saya sudah rutin minum suplemen mata, makan wortel setiap hari, tapi kok penglihatan saya tetap tidak terang?" Dan jawaban saya selalu sama. Hari ini, saya akan bongkar rahasianya satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua, para pejuang kesehatan yang saya cintai? Semoga pagi ini tubuh terasa ringan, hati penuh semangat, dan langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, di kampung, di kota, atau mungkin di tepi sawah yang masih diselimuti embun pagi, saya doakan semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah. Seperti biasa, sebelum saya membongkar rahasia besar ini dengan sangat rinci, saya mohon dengan penuh hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol suka dan berlangganan, ketik angka 1, lalu sebutkan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin tahu dari mana saja para pendengar setia kita bergabung hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan kisah seorang pasien yang sangat membekas di hati saya. Pada suatu sore yang tenang, seorang ibu masuk ke ruang praktik saya. Ia berjalan perlahan, langkahnya berat, bahunya turun, dan wajahnya tampak sangat lelah. Namanya Ibu Hartini, usia 68 tahun, dari Tangerang. Saya mempersilakannya duduk dan memberinya air hangat agar ia bisa tenang lebih dulu. Dengan tangan yang sedikit bergetar, beliau mulai bercerita. Selama lebih dari 20 tahun, setiap pagi ia selalu makan telur rebus. Ia percaya telur adalah sumber protein yang baik, tetapi tubuhnya tetap terasa lemah. Naik 5 anak tangga saja membuat napasnya sesak dan lututnya seperti mau jatuh. Matanya mulai berkoke-koka saat ia menceritakan hal ini. Beliau kemudian mengeluarkan secarik kertas berisi menu hariannya. Ia berkata tidak pernah absen makan telur rebus. Namun beliau heran, karena tetangganya yang sudah berusia 75 tahun, masih kuat berkebun, menggendong cucu, bahkan ikut senam lansia. Ia bertanya mengapa dirinya tidak bisa seperti itu. Saya mengajaknya mengecek kebiasaannya pelan-pelan. Saya meminta beliau menceritakan cara merebus telurnya. Ia menarik napas panjang, lalu menjelaskan bahwa ia memasukkan telur ke air dingin, merebusnya sampai mendidih, kemudian membiarkannya lagi selama sekitar 15-20 menit karena takut kurang matang. Saya lalu menanyakan apa yang ia makan bersama telur itu. Beliau menjawab, nasi putih dan teh yang sangat kuat. Dari penjelasan itu, mulai terlihat jelas hal-hal yang menjadi penyebab kenapa tubuhnya tetap terasa lemah dan matanya mudah lelah. Meski ia merasa sudah makan makanan yang sehat. Dan inilah titiknya, Bapak dan Ibu, dari satu kebiasaan kecil saja, kita bisa melihat akar dari banyak keluhan yang merasa tidak menemukan jalan keluarnya. Sekarang, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, izinkan saya menggunakan metode 4, lalu 3, agar Bapak dan Ibu lebih mudah mengikuti alurnya. Bapak dan Ibu mungkin sering berpikir bahwa nutrisi untuk menjaga mata hanya berasal dari wortel. Padahal, ada satu nutrisi penting yang sering diremehkan, tetapi justru menjadi penopang utama agar mata lansia tetap terang, meski usia sudah 60 tahun ke atas. Nutrisi ini bernama lutein. Lutein bekerja seperti kacamata alami yang melindungi mata dari cahaya biru, radikal bebas, dan kelelahan akibat usia. Ia membantu menjaga bagian penting mata yang disebut makula, sehingga penglihatan tidak cepat buram, tidak mudah silau, dan jarang berair. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Darmawan, dari Bandung, usia 55 tahun. Beliau sangat rajin beraktivitas, tetapi belakangan matanya sering terasa pedih, cepat lelah,
dan sulit fokus saat membaca. Setelah kami cek, ternyata asupan lutein beliau sangat rendah. Saya menyarankan beliau menambah satu sumber lutein sederhana dalam menu harian. Bayam, caranya mudah. Cukup rebus sebentar, 2 genggam bayam segar, lalu jadikan lalapan atau tumis ringan tanpa minyak berlebih. Bisa juga dijadikan jus dengan tambahan setetes lemon, agar rasanya lebih segar. Hasilnya mulai terasa dalam waktu sekitar 2 pekan. Beliau bercerita, pandangannya lebih stabil, tidak terlalu silau saat naik motor pagi hari, dan lebih nyaman saat membaca pesan di ponsel. Wajahnya tampak lega sekali saat mengatakan itu. Agar manfaatnya maksimal, pilih bayam yang berwarna hijau tua, karena itu menandakan kandungan luteinnya lebih tinggi. Konsumsi 1 porsi per hari sudah sangat cukup. Jangan terlalu lama merebus, karena nutrisi mudah hilang. Jika Bapak dan Ibu merasa manfaatnya mulai terlihat, coba tulis angka 2 di kolom komentar. Agar saya tahu siapa saja yang sudah siap menjaga mata tetap jernih sampai usia lanjut. Selain lutein, ada satu nutrisi lain yang sering dilupakan, padahal perannya sangat besar untuk menjaga kejernihan mata, yaitu zeaxanthin. Bila lutein melindungi mata dari luar, zeaxanthin bekerja menjaga bagian tengah penglihatan agar tidak cepat menurun. Ibaratnya, kedua nutrisi ini adalah pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Sumber zeaxanthin yang paling mudah ditemukan sebenarnya ada di dapur kita. Jagung kuning, warnanya yang cerah itu bukan sekadar cantik, tetapi menunjukkan tingginya kandungan pigmen pelindung retina. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa menambah sedikit jagung pada menu sehari-hari bisa membantu mengurangi kabut penglihatan. Saya teringat seorang ibu bernama Bu Rini, usia 62 tahun, dari Semarang. Beliau bercerita bahwa setiap sore saat memasak, tulisan pada bumbu kemasan terasa semakin sulit dibaca. Saat malam, lampu kendaraan terasa menyilaukan sampai membuatnya takut keluar rumah. Saya menyarankan solusi sederhana. Tambahkan sepotong jagung rebus berukuran sedang ke dalam sarapan atau makan siang. Tidak perlu banyak. Cukup 1 potong setiap hari. Beliau melakukannya dengan rutin, bahkan sering membuat sup jagung agar lebih mudah disantap. Dalam 3 pekan, beliau kembali dengan senyum lebar. Katanya, tulisan kecil sudah tidak seburam dulu, dan silau lampu malam tidak membuatnya menyipit separah sebelumnya. Perubahannya tidak instan, tetapi terasa jelas dari hari ke hari. Agar manfaatnya optimal, pilih jagung yang warnanya kuning pekat karena kandungan zeaxanthinnya lebih tinggi. Jangan menambahkan gula saat merebus. Cukup air dan sedikit garam bila diperlukan. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan nutrisi selanjutnya, tulis angka 3 di kolom komentar supaya saya tahu siapa saja yang mengikuti dari awal sampai sekarang. Nutrisi berikutnya adalah vitamin C, yang berperan sebagai penjaga kekuatan pembuluh darah di sekitar mata. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai vitamin untuk daya tahan tubuh. Padahal untuk lansia, vitamin C membantu memperlambat katarak, menjaga kejernihan lensa, dan membuat area mata lebih stabil saat digunakan beraktivitas seharian. Salah satu sumber vitamin C terbaik yang sering ada di dapur namun tidak dianggap penting adalah paprika merah. Warnanya yang cerah menandakan tingginya antioksidan. Sayangnya, banyak orang hanya memakainya sedikit sekali sebagai hiasan, padahal manfaatnya sangat besar untuk penglihatan. Saya ingat seorang pasien laki-laki, Pak Wahyudi, usia 67 tahun. Beliau bercerita bahwa setiap kali bangun pagi, matanya terasa seperti berpasir, cepat kering, dan pedih, terutama saat terkena kipas angin atau AC. Setelah saya cek kebiasaan makannya, ternyata asupan vitamin C hariannya sangat rendah. Saya menyarankan beliau menambahkan paprika merah ke dalam tumisan pagi atau makan siang. Tidak perlu banyak. Cukup 2 atau 3 irisan besar per porsi. Bila tidak suka pedas, campur dengan sayur lain seperti bayam atau brokoli agar rasanya lebih seimbang. Dalam sekitar 2 minggu, keluhannya mulai menurun. Mata pagi hari tidak lagi sepedih dulu, dan rasa berpasir berkurang drastis. Beliau bahkan bisa menonton tayangan kesukaannya lebih lama, tanpa merasa pegal. Supaya manfaatnya optimal, gunakan paprika yang masih renyah dan berwarna merah cerah. Potong agak besar, agar tidak cepat layu
saat dimasak. Bila memungkinkan, konsumsi dalam keadaan setengah matang agar kandungan vitamin C tidak banyak hilang. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, tulis angka 4 di komentar supaya saya tahu siapa yang masih semangat menjaga kesehatan mata sampai tuntas. Nutrisi berikutnya adalah asam lemak omega 3. Banyak Bapak dan Ibu mengenalnya sebagai nutrisi untuk jantung. Padahal bagi mata lansia, omega 3 membantu menjaga kelembapan mata, mengurangi mata kering, dan membuat fokus penglihatan lebih stabil saat melihat dekat maupun jauh. Tanpa cukup omega 3, mata mudah terasa panas, cepat pegal, dan sulit mempertahankan kejernihan sepanjang hari. Sumber omega 3 yang paling mudah, murah, dan hampir selalu tersedia adalah ikan kembung. Harganya terjangkau, tetapi kandungan omega 3-nya bahkan bisa menyamai ikan yang jauh lebih mahal. Sayangnya banyak orang tidak mengonsumsinya secara rutin, sehingga mata tidak mendapatkan pelumas alami yang cukup. Saya teringat seorang nenek bernama Bu Sulastri, usia 69 tahun dari Surabaya. Beliau sering bercerita bahwa setiap sore, matanya seperti mengabur perlahan saat membaca Al-Quran, hurufnya terasa menari dan tidak stabil. Ia mengira masalahnya hanya pada usia, padahal asupan omega 3-nya sangat minim. Saya menyarankan beliau mencoba pola sederhana, konsumsi ikan kembung yang dipanggang atau dikukus 2 kali dalam sepekan. Bila ingin digoreng, gunakan sedikit minyak, dan jangan sampai terlalu kering. Tambahkan perasan jeruk nipis, agar rasanya lebih segar. Dalam 3 minggu, beliau datang sambil tersenyum cerah. Beliau mengatakan huruf-huruf saat membaca sudah tidak menari seperti dulu, dan penglihatannya jauh lebih stabil di sore hari. Perubahannya memang bertahap, tetapi terasa nyata. Agar manfaatnya optimal, pilih ikan kembung yang matanya masih bening, dan dagingnya kenyal. Bila Bapak dan Ibu punya kolesterol tinggi, olah dengan cara kukus atau panggang agar lebih aman. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan nutrisi kelima yang tidak kalah penting, silakan tulis angka 5 di kolom komentar sebagai tanda bahwa masih semangat mengikuti pembahasannya. Nutrisi kelima yang sangat penting untuk menjaga mata lansia tetap terang adalah vitamin E. Nutrisi ini berfungsi sebagai pelindung retina dari kerusakan oksidatif. Semakin bertambah usia, semakin tinggi tekanan radikal bebas yang menyerang sel-sel mata. Tanpa cukup vitamin E, penglihatan mudah buram, silau meningkat, dan mata terasa cepat lelah, meski aktivitas ringan saja. Sumber vitamin E yang sering ada di rumah, tetapi kurang dimanfaatkan, adalah biji bunga matahari atau kuaci tawar. Banyak orang menganggap kuaci hanya sebagai camilan ringan, padahal kandungan vitamin E di dalamnya sangat tinggi dan bekerja seperti tameng pelindung untuk sel-sel mata. Saya teringat dengan Pak Sudirman, usia 66 tahun dari Yogyakarta. Beliau sering mengeluhkan bahwa setiap kali siang hari, pandangannya seperti tertutup kabut tipis, cahaya matahari terasa menyilaukan dan membuatnya sulit melihat detail dengan jelas. Setelah mengevaluasi menu harian, ternyata asupan vitamin E beliau hampir tidak ada. Saya menyarankan satu langkah sederhana. Konsumsi 1 genggam kecil kuaci tawar setiap sore sebagai camilan. Tidak perlu banyak, cukup ukuran seujung telapak tangan saja. Bila tidak suka mengunyah kuaci, bisa ditambahkan ke dalam oatmeal pagi atau dicampur dengan salad sederhana. Setelah 2 minggu, beliau mengatakan, kabut siang hari mulai menipis, silau berkurang, dan aktivitas luar ruangan menjadi jauh lebih nyaman. Perubahannya tidak drastis, namun stabil dari hari ke hari. Supaya manfaatnya maksimal, pilih kuaci tawar tanpa tambahan garam dan tanpa pengawet. Simpan di tempat kering agar kandungannya tidak rusak. Jangan mengonsumsi terlalu banyak karena bisa menambah kalori harian. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan ini membantu, tulis angka 6 di kolom komentar, agar saya tahu siapa saja yang terus mengikuti rangkaian. Nutrisi penting untuk menjaga mata tetap sehat. Nutrisi ke-6 yang sangat dibutuhkan oleh mata lansia adalah vitamin A. Banyak orang hanya mengenalnya sebagai nutrisi dari wortel. Padahal, vitamin A bekerja memastikan kornea tetap sehat, menjaga pelumasan alami mata, serta membantu mata beradaptasi saat berpindah dari terang ke gelap. Ketika asupannya kurang, mata lebih mudah berair, cepat lelah, dan sulit fokus dalam cahaya temaram.
Sumber vitamin A yang paling sederhana dan sering ada di rumah adalah ubi orange. Warna oranyenya menunjukkan kandungan beta-karoten yang tinggi, yang kemudian akan diubah tubuh menjadi vitamin A sesuai kebutuhan. Sayangnya, banyak orang hanya mengonsumsinya bila sedang membuat kolak atau camilan tertentu. Padahal, ubi bisa menjadi bahan obat alami bagi kesehatan mata. Saya teringat seorang pasien bernama Bu Rahayu, usia 63 tahun dari Depok. Beliau mengeluh matanya sering berair setiap kali berada di luar rumah. Meskipun tidak ada angin kencang, saat menonton televisi, pandangan terasa lembab dan gelap, seperti berkabut. Setelah saya cek, asupan vitamin A dalam makanannya sangat rendah. Saya menyarankan langkah sederhana, konsumsi setengah potong ubi orange berukuran sedang, dikukus atau direbus 3 kali dalam sepekan. Tidak perlu gula, tidak perlu dicampur apapun, cukup dimakan langsung agar nutrisinya tetap maksimal. Dalam 2-3 minggu, beliau mengatakan, matanya sudah jauh lebih stabil, berairnya berkurang, dan ia bisa menonton lebih lama, tanpa harus sering mengusap mata. Supaya manfaatnya optimal, pilih ubi yang warna dagingnya oranye tua, semakin pekat warnanya, semakin tinggi beta-karotennya. Hindari menggoreng agar tidak menambah minyak berlebih, yang bisa memicu peradangan. Jika Bapak dan Ibu ingin saya lanjutkan ke nutrisi ketujuh, yang menjadi pelengkap dan penutup rangkaian ini, silakan tulis angka 7 di kolom komentar sebagai tanda siap menyelesaikan pembahasan. Nutrisi ketujuh yang sering terlupakan tetapi sangat penting untuk menjaga daya tahan mata sepanjang hari adalah zinc. Mineral ini berfungsi membawa vitamin A menuju retina, mempercepat pemulihan sel-sel mata, serta membantu menjaga ketajaman penglihatan di malam hari. Bila asupannya rendah, mata mudah lelah, sulit fokus, dan sering terasa seperti berkabut saat digunakan lama. Sumber zinc yang paling mudah ditemukan adalah telur ayam. Banyak Bapak dan Ibu mengira telur hanya sumber protein, padahal bagian kuningnya mengandung zinc yang sangat dibutuhkan mata lansia. Sayangnya, cara mengolah telur sering membuat nutrisinya berkurang, terutama jika direbus terlalu lama atau digoreng sampai kering. Saya teringat seorang pasien bernama Pak Herman, usia 70 tahun dari Bekasi. Beliau mengatakan matanya sering redup menjelang sore, seperti lampu yang perlahan meredup. Saat membaca, huruf-huruf tampak kurang tegas. Setelah kami cek, ternyata asupan zinc beliau sangat sedikit. Meski hampir setiap hari makan telur, saya memintanya memperbaiki cara memasak. Rebus telur selama 8-9 menit saja, jangan lebih. Atau buat telur orek-arik dengan sedikit minyak dan api kecil agar nutrisinya tidak rusak. Beliau mengikuti saran ini, sekaligus menambah 1 porsi sayur berwarna hijau tua setiap hari. Dalam 2 minggu, beliau merasa matanya tidak lagi cepat redup, fokusnya lebih stabil, dan membaca terasa jauh lebih nyaman. Agar manfaatnya maksimal, pilih telur segar dengan bagian putih yang masih kental. Jangan menggoreng sampai garing, karena panas tinggi dapat menurunkan kualitas nutrisinya. Bapak dan Ibu yang ingin melihat nutrisi ini bekerja untuk diri sendiri, silakan tulis angka 8 di kolom komentar sebagai tanda siap mencoba langkah sederhana ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke bagian akhir, mari kita ulang secara singkat 7 nutrisi penting yang membantu menjaga mata lansia tetap terang. Pertama, lutein dari bayam yang melindungi makula. Kedua, zeaxanthin dari jagung kuning yang menjaga pusat penglihatan. Ketiga, vitamin C dari paprika merah yang memperkuat jaringan mata. Keempat, omega 3 dari ikan kembung yang menjaga kelembapan mata. Kelima, vitamin E dari kuaci tawar yang mengurangi kerusakan oksidatif. Keenam, vitamin A dari ubi orange yang membantu pelumasan dan adaptasi cahaya. Ketujuh, zinc dari telur yang menjaga ketajaman dan stabilitas penglihatan. 7. Nutrisi ini bekerja bersama seperti pasukan lengkap yang menjaga mata tetap jernih dari pagi sampai malam. Bapak dan Ibu perlu ingat bahwa nutrisi ini bekerja bertahap, bukan seketika. Mata membutuhkan waktu untuk pulih, jaringan butuh waktu untuk memperbaiki diri, dan tubuh butuh waktu untuk menyerap manfaatnya.
Selain itu, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar hasilnya tidak terhambat. Hindari kebiasaan memasak terlalu lama karena dapat merusak nutrisi. Kurangi konsumsi gula berlebih yang dapat mempercepat penuaan mata. Hindari kebiasaan menatap layar terlalu lama tanpa jeda karena dapat membuat mata cepat lelah. Dan bagi yang memiliki penyakit tertentu, seperti diabetes atau hipertensi, perhatikan porsi makanan agar tetap aman dan tidak berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan menjaga kesehatan mata bukan sekadar tentang usia, tetapi tentang pilihan harian yang kita lakukan dengan penuh kesadaran. 7 nutrisi ini adalah bekal sederhana namun kuat untuk menjaga penglihatan tetap terang meski usia terus berjalan. Bila Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pengalaman pribadi di kolom komentar. Ceritakan nutrisi mana yang sudah dicoba atau keluhan apa yang mulai membaik. Cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penyemangat bagi orang lain yang sedang berjuang menjaga penglihatannya. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan, kejernihan mata, dan ketenangan hati kita semua.